titik dibandingkan perintah Tuhan, firman Tuhan. Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, Hawa mengatakan pada ular, semua buah pohon-pohonan dalam taman boleh kami makan, bebasnya hilang. Kurang bagus mendengarnya, tuli. Ini Hawa tuli. Kata bebasnya dihilangkan, tuli. Hawa tuli, yaitu mengurangi kata bebas. Di mana ada roh, di situ ada kebebasan, kemerdekaan. Jadi kata bebas itu adalah atau sama dengan urapan Roh Kudus. Ini yang dihilangkan sekarang. Hawa menghilangkan kata bebas. Hawa tuli, yaitu menghilangkan, mengurangi, lebih bagus, mengurangi firman Allah, mengurangi firman Allah dengan kata bebas, mengurangi kata bebas, ya, mengurangi kata bebas. Bebas sama dengan urapan Roh Kudus. Apa maksudnya sekarang? Hawa itu gembala. Jadi gembala memberitakan firman tanpa kata bebas, tanpa urapan Roh Kudus, tanpa kebebasan dari Roh Kudus. Ini banyak gembala tuli. Hawa tuli, gembala tuli. Satu ya, yaitu memberitakan firman Allah tanpa urapan Roh Kudus, mengandalkan ijazah, mengandalkan kepandaian, bukan urapan lagi, tanpa urapan Roh Kudus atau tanpa kebebasan Roh Kudus, sehingga terikat, yaitu terikat oleh waktu. Nah, kalau tidak ada kebebasan Roh Kudus, terikat oleh waktu. Pakai ilmu psikologi, sekian lama orang mendengar firman, sekian lama. Kalau tingkatannya sosial, tingkat sosial ijazahnya kurang, tidak bisa lain. Itu Roh Kudus itu bebas, ada kebebasan, ada kuasa, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya? Jadi ini gembala yang tuli, yaitu memberitakan firman tanpa urapan Roh Kudus, tanpa kebebasan dari Roh Kudus, yaitu terikat oleh waktu, oleh peraturan manusia, terikat oleh keadaan jemaat di desa, di kota, terikat oleh keadaan jemaat dalam hal jemaat berdosa. Mungkin istrinya 2, tapi dia yang kasih beras, yang kasih bangunan gereja. Jadi jangan singgung istri 2, jangan singgung. Terikat. Nanti kalau saya singgung istri 2, beras tidak mengalir lagi, bangunan macet, orangnya keluar. Nah, ini gembala yang tuli, seperti Hawa yang tuli, memberitakan firman tanpa urapan Roh Kudus, tanpa kebebasan Roh Kudus, yaitu terikat oleh waktu, terikat oleh peraturan manusia, terikat oleh keadaan jemaat. Ya, jemaat beristri 2, dia sudah takut bicara istri 2. Bicara nikah dia takut. Jemaat ada yang kawin cerai, dia takut bicara soal nikah yang benar, takut keluar. Ya, ini tanpa urapan Roh Kudus, ya. Sehingga, kalau gembalanya tuli, menyampaikan firman tanpa urapan, sehingga jemaat tetap terikat. Tidak ada kebebasan dalam firman, jemaat juga tetap terikat oleh dosa, terutama terikat oleh dosa, oleh waktu. Jelas jemaat baru pendeta buka Alkitab sudah lihat jam berapa ini. Sudah, kalau pendetanya sendiri terikat, gembalanya sendiri terikat, tidak ada Roh Kudus, jemaatnya terikat, terutama tetap terikat oleh dosa. Ini Hawa tuli. Ini zaman permulaan. Sekarang gembala-gembala tuli. Hawa itu gembala. Saja, jangan dekat-dekat ikut tuli. Jangan dekat-dekat. Ketularan bahasa Indonesia. Tertular. Ya, tertular, maafkan. Ya, campur-campur bahasanya. Ya. Kemudian Hawa bisu. Kejadian 3 ayat 3 dibanding Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 3 ayat 3, Kejadian 2 ayat 7. Ini penyakit tuli bisu pada awal zaman. Pada zaman Allah Bapa, permulaan zaman. Ya, permulaan zaman. Mari, silakan.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Ya. Allah berfirman, Ya. jangan kamu makan ataupun raba buah Jangan itu. kamu makan ataupun raba buah itu. Terus Nanti kamu mati. bandingkan firman Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Ya. itu, janganlah kau makan Janganlah kau buahnya. makan buahnya. Tidak ada raba, tidak ada. Hawa menambahi firman. Itu bisu. Terus Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. pastilah engkau mati. Hawa bisu, yaitu menambah kata rabah. Menambah kata rabah. Bisu. Padahal Tuhan berfirman, jangan kau makan, tidak usah dirabah. Tapi Hawa, wah supaya hebat, supaya ini ditambah kata rabah. Ini Hawa. Hawa itu gembala. Jadi gembala yang bisu memberitakan firman Allah, ditambah yang paling umum lawaan, melawak. Wah, jemaat, wah, nggak ngantuk om, wah, lawaan. Jadi ditambah lawak, ditambah pengetahuan, ditambah ilustrasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada dulu mau terangkan firman, zaman dulu zamannya aja nggak tahu kapan. Itu ada 2 orang naik sepeda, wah ilustrasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada yang protes saya, loh om, Yesus juga pakai perumpamaan ilustrasi, betul. Tapi perumpamaan Yesus selalu tabernakel, hal kerajaan surga seumpama. Kembali ke tabernakel. Tadi pagi sudah diperlihatkan sedikit. Besok pagi mungkin kita lihat lagi tentang tabernakel ini. Saya bukan sembarang ilustrasi. Ada 2 orang dan lain-lain. Kapan terjadinya tidak tahu. Hanya untuk supaya gampang menerangkan firman. Boleh, tetapi inilah satu menambah kata rabah. Saya ini menambah kata rabah. Sidang jemaat hanya diraba oleh emosi. Hanya diraba jemaat di sidang jemaat hanya diraba emosinya. Oleh tangan gembala, tangan si pengkhotbah. Diraba emosinya oleh tangan si pengkhotbah. Kalau si pengkhotbah melawak, malam ini saya lawak, saudara, seperti tangan saya mengkitik-kitik saudara. Senang. Tapi sudah kehilangan nilai rohani. Sudah kehilangan nilai rohani. Tidak ada nilai rohaninya. Seperti orang bisu, bapak, nggak ngerti apa itu bapak. Bagaimana tadi? Lucu, tapi nggak ada nilai rohani. Seger, senang saya, tapi tidak ada nilai rohani. Nggak ngerti, nggak ada pengertian rohaninya. Sudah tidak. Tuh, ini tuli. Saudara, hati-hati. Saudara, ini ditambah ilustrasi dan lain-lain sehingga kehilangan nilai rohani. Tadi kurang. Sehingga kehilangan nilai rohani, arti rohani. Tidak ada arti rohani lagi. Sidang jemaat hanya diraba emosinya oleh tangan sang pengkhotbah gembala, bukan tangan Tuhan. Sehingga sidang jemaat tidak pernah diraba hatinya oleh Tuhan. Tidak pernah diraba hatinya oleh Tuhan. Tidak pernah berubah hidupnya. Masuk gereja cuma ketawa, wah senang, wah enak. Tapi tidak pernah berubah hidupnya. Yang korupsi, yang dusta, yang pukul istri. Terus. Tidak pernah berubah. Jangan sampai tuli dan bisu. Sungguh-sungguh. Tuli tadi mengurangi kata bebas. Menyampaikan firman tanpa urapan. Tidak bergantung pada urapan. Sehingga terikat waktu. Terikat oleh peraturan manusia, terikat oleh keadaan jemaat. Wah, jangan bicara nikah lah. Banyak di sini yang kawin cerai, di sini yang istri 2, jangan bicara nikah lah. Nanti kosong gereja ini, takut. Kosong, takut. Sehingga jemaat tetap terikat dalam dosa. Tapi juga Hawa bisu, gembala bisu, menambah kata rabah. Menyampaikan firman ditambah lawak, pengetahuan, ajaran lain. Ilustrasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada, sehingga firman Allah kehilangan arti rohani, nilai rohani, tidak ada nilai rohani. Sidang jemaat hanya diraba emosinya saja oleh tangan sang pengkhotbah.
Wah, dia pakai ilustrasi untuk pancing-pancing jemaat berkorban banyak. Rugi jemaat. Berkorban tanpa nilai rohani. Tanpa nilai rohani. Hanya emosinya. Ayo, dipancing. Ayo, tadi saya sudah dengar ini 2 kilo emas. Wah, ini tadi. Wah, ya, ayo, ya. Wah, ayo. Tapi tidak ada nilai rohani. Tidak ada nilai. Hanya diraba emosi. Nilai. Sehingga jemaat tidak pernah diraba hatinya oleh tangan Tuhan. Hatinya kosong. Tidak pernah berubah hidupnya. Tetap manusia daging semata-mata. Semoga kita bisa mengerti. Ini manusia tuli dan bisu pada awal zaman permulaan zaman Hawa. Sekarang gembala-gembala. Hati-hati, ya. Hati-hati. Mengingat peristiwa Hawa ini, mohon ampun, saya mohon maaf untuk mengingatkan para istri, hati-hati. Para istri gembala, hati-hati. Hawa ini istri Adam. Nah, Hawa tuli bisu, Adam jadi tuli bisu. Adam makan buah juga, tuli bisu juga. Saja sama-sama. Ah, ini saja. Ayo Adam berdosa juga. Hati-hati. Istri gembala jangan mau jadi kepala. Mengakibatkan penyakit tuli bisu. Kita harus hati-hati. Sungguh-sungguh. Saja. Akibatnya apa? Kalau sudah tuli bisu, akibatnya telanjang. Telanjang. Hawa dan Adam telanjang. Saja. Ketakutan. Waktu Tuhan datang di Taman Eden, mereka lari, sembunyi, takut. Telanjang, dipermalukan. Ketakutan, stres hidupnya. Dan susah payah dikutuk oleh Tuhan. Susah payah, ini suasana kutukan. Kalau ada penyakit tuli dan bisu, akibatnya kita masuk suasana kutukan. Telanjang, dipermalukan. Telanjang, dipermalukan. Ketakutan, stres. Ya. Ketakutan dan stres sampai kesusahan, susah payah. Dan dalam pelayanan susah payah. Dalam ekonomi susah payah. Kalau menambah mengurangi firman, tuli dan bisu. Aku mengurangi dan menambah firman, tuli dan bisu. Betul-betul suasana kutukan. Suasana Taman Eden yang begitu indah berubah ke arah suasana kutukan. Suasana kutukan. Ayo sungguh-sungguh. Ini penyakit tuli bisu. Yang pertama, zaman Allah Bapa. Yang kedua sekarang. Yang kedua, zaman anak Allah. Zaman anak Allah. Dihitung dari Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Zaman anak Allah. Masih ada tuli bisu. Tema kita ini. Markus 7 tadi. Ada manusia tuli dan bisu. Itu zaman anak Allah. Dari Abraham, dihitung dari Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali. Kurang lebih 2000 tahun juga. 2000 tahun. Sudah lewat kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sudah lewat. Diwakili tadi Markus pasal 7. Diwakili oleh orang tuli dan bisu dalam Markus pasal 7 ayat 32. Markus 7 ayat 32. Mari. Injil Markus pasal 7 ayat 32. Mari. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, ya, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, tuli dan bisu. Nanti di ayat 37 disebutkan yang tuli jadi mendengar, yang bisu, tuli dan gagap atau tuli dan bisu. Ini zaman anak Allah. Dihitung dari zaman Abraham sampai kedatangan Yesus di dunia. Yesus masih ada di dunia. Itu ada orang tuli bisu. Saja dalam Markus 7 ayat 32 ini. Apa artinya tuli di sini? Kalau Hawa tadi tuli mengurangi kata bebas. Dia tidak dengarnya tidak jelas. Kurangi kata bebas. Ya, ini bisu tambah kata rabah sampai firman itu tidak ada artinya secara rohani, tidak ngerti, tidak ada arti rohaninya. Ya, itu hanya yang ngerti lucu, tapi tidak ada arti rohani. Ya, ini. Sekarang di zaman anak Allah ini, zaman pertengahan, zaman anak Allah atau zaman pertengahan ini, seorang yang tuli bisu, apa artinya? Tuli di sini tidak mau mendengar firman pengajaran yang benar,
tidak mau mendengar firman pengajaran